Paling apa dipot. Iki mulai aja korban cang. Bahasane kok korban. Bahasane kok korban. Mayoran. Iya. Kesane kok pripun ngono lho. Beda lah. Iki dibahas nek iki aku apa. Jam piro ya? Hah? Mana muni korban aja oleh, Pak. Aja muni korban. Bahasane kurang pas. Asline iki rapatku iki Mas non kemis. Aku kemis iki kok ora mlebu. Rencana apa? Sorok sak pantar-pantaran. Mulane Iki yo ngono iki. Masalah prai to. Aku yo ngono, aku cilik yo ana sing gedhe, aku yo ngono wis suwen. Sing ora ya alias sing marah-marah. Lah kan prai yo mati alias. maksudnya kayak Prai mereka bocah iki lho. Lah sanawiyah yo ngono. Ditung iki kan mesti lho. Lah MP yo masuk sebenarnya MP mau siji kok aku yo ngono kok. ini masih cipin Wis kok lek pakai sanawi alias aku kok jadi apa mlebu bocah. Lah sing gedhe mlaku-mlaku prai aku yo melok prai aku yo. lho iki kemis udah prai Prai. kemis Oh, kan iki kan kene prai. Ya kan bulan ini ngene iki lho Pak prai. Minggal kok berarti minggal. Ya prai sanawi alias. sing dino kenal Ini ae kok anu apa rekreasi ngono sampai nambari bocah dia guyu gitu. misal sampai nang dino prai Dino iki kere. jare kelas 1 lho Bu Mboten. hah Ayo napa? Sing ya sak nak sak ali ya. ya Mboten libur. Ini kok pokoknya ini ono do bahas ono ini. Akhirnya ya doanan aku udah jelas aku anu. Kalau mau siji wae kok aku ngono. iya mosok jarine mlebu lah Pak Ansori tak takoki lha sampean gak tindakan ora iki aku ning sekolahan aku mlebu Jadi ini main kok Ansori. Ansori gak melu Main cah. lah wong kon aku kontine kok malah garap lewat telepon tapi Wong sing kondo sapa ya melu. gak melu Kembali ning baru balik gak melu kalau begitu. sama orang gak melu karena jarine sekolahan mlebu jarine kok mlebu lah nak kelas 3 ada prei sing rekreasi kelas 2 lah kelas 1 ku mlebu tapi menapa mlebune gak maksimal ngono sih ya Nak hotel ziarah libur sedaya. Pak Wira join ya Bapak Ibu. Nggih. Ziarah Sarawi niku sami libur. Ing Jogja to? Tapi sampai tanggal piro iki? Napa? Naik kelas loro rekreasi. rekreasine kelas 2 sing mara ning Jakarta Bandung iku Iya. gak wis bar no Urung lek. wis bar Jakarta Baru jarang enggak, Pak? Urung lek. Ziarah sing ziarah kan ziarah kelas 3 Nggih. aku AIM barang wingi wis bar sing Jakarta Bandung. iya tapi wong AIM ku buru-buru dondare kok Pak ini lavator Yayasan telepone yayasan Yan. Yayasan dapat udah sebenarnya yayasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya tadi 745 saya udah gabung tapi ada sesuatu yang menghalangi jadi bisa muncul. Oh lagi. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita ingin teman-teman mempresentasikan hasil kerjanya supaya kita lihat bareng-bareng, ya, kita diskusi bareng-bareng dan nanti kita brainstorming, mudah-mudahan menambah wawasan, menambah kebijakan kita dalam merumuskan kurikulum di waktu yang akan datang, ya. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kembali kepada host Anissa atau siapa yang ditunjuk oleh komisaris kelas. Silakan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Terima kasih Pak Wira. Saya serahkan kepada Bu Sinaria Masa sebagai moderator pada kegiatan pagi hari ini. Baik Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kabar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini, yaitu akan melaksanakan presentasi masing-masing kelompok. Dan untuk memulai kegiatan kita pagi ini, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Dr. Wira Indra Satya, MPes, selaku dosen pengampu analisis kurikulum dan silabus PAI Satuan Pendidikan. Dan tak lupa terima kasih kepada teman-teman kelas D yang sudah berkenan menghadiri kegiatan ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sampaikan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, sesi pertama yaitu presentase dari masing-masing kelompok. Dan alhamdulillah pada pagi ini akan ada 3 kelompok yang tampil. Yang pertama, kelompok topografi pegunungan, kedua topografi laut, dan yang ketiga topografi perkotaan. Agar lebih menghemat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada topografi pegunungan yang akan dipandu oleh Bapak Muklis Mukdar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Sebelumnya mohon maaf, Ibu Anis mungkin bisa di screen karena kayaknya saya terganggu lagi jaringan. Inti-intinya aja, yang hal yang prinsip aja Pak, apa ya? Ya, siap, Pak. Apa kira-kira ide yang menjadi kata kunci, yang menjadi substansi yang penting, itu aja. Jadi kita dapat itunya, dapat core-nya. Ya, siap. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami dari kelompok analisis kurikulum bagian topografi pegunungan akan mencoba untuk mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan bersama. Baik, kita masuk dari pendahuluan. Topografi pegunungan merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi di daerah pegunungan. Pengetahuan tentang topografi gunungan sangat penting bagi berbagai profesi seperti supervisor, ahli geologi, insinyur sipil, dan ahli kehutanan. Kemudian kita lanjut, analisis kurikulum SMK topografi gunungan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti analisis dokumen, wawancara, survei, relevansi, ketercapaian, dan efisiensi. Kita lanjut pada pembahasan, di mana pada pembahasan ini yang pertama, bagaimana hubungan antara kondisi topografi pegunungan dengan aktivitas manusianya, termasuk adaptasi dan pemanfaatan lingkungan alam. Hubungan antara kondisi topografi pegunungan dengan aktivitas manusianya, termasuk adaptasi dan pemanfaatan lingkungan alam, sangat erat. Kondisi topografi sangat berpengaruh
pada adaptasi dan pemanfaatan lingkungan alam oleh manusia dalam mempertahankan hidupnya. Misalnya, di daerah pegunungan yang subur, sebagian besar masyarakat memanfaatkan lingkungan alam untuk pertanian sayur karena cocok dengan kondisi tanah dan iklimnya. Selanjutnya, daratan rendah, masyarakatnya memanfaatkan lingkungan untuk menghasilkan bahan pangan yang sesuai dengan pegunungan miliknya. Pola rumah mengelompok mengikuti relief pegunungan dengan bentuk rumah, sedikit ventilasi untuk menyesuaikan dengan suhu pegunungannya. Kehidupan berupa mata pencarian bercocok khas sesuai dengan kemampuan manusia beradaptasi dengan tata geografi daerahnya. Mobilitas horizontal atau geografis yaitu gerak penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu juga berpengaruh pada pegunungan, juga berpengaruh pada kondisi alam di sekitarnya. Kita lanjut yang kedua, bagaimana pola rumah masyarakat pegunungan yang berpengaruh pada adaptasi dan pemanfaatan lingkungan alam untuk pegunungan. Pola rumah masyarakat pegunungan yang berpengaruh pada adaptasi dan pemanfaatan lingkungan alam adalah salah satu aspek penting dalam topografi pegunungan. Masyarakat pegunungan memiliki pola rumah yang berpengaruh pada adaptasi dan pemanfaatan lingkungan alam. Misalnya di daerah pegunungan yang subur, sebagian besar masyarakat memanfaatkan lingkungan alam di daerah pegunungan untuk pertanian sayur karena cocok dengan kondisi tanah dan iklimnya. Kemudian masyarakat pegunungan memiliki pola rumah mengelompok mengikuti relief pegunungan, daerah berbentuk rumah sedikit ventilasi untuk penyesuaian dan suhu pegunungan. Kita lanjut pada mata pencaharian untuk di daerah topografi pegunungan. Penduduk di daerah topografi pegunungan umumnya memiliki mata pencaharian beragam yang dapat dikategorikan menjadi beberapa sektor utama, yaitu yang pertama pertanian, kemudian kehutanan, pertambangan, di mana pada pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi jalar, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Perkebunan seperti kopi, teh, karet dan rempah-rempah lainnya. Selanjutnya peternakan sapi, kerbau, kambing, ayam dan lainnya. Kemudian untuk kehutanan tadi seperti penebangan kayu, agroforestry, sistem yang menggabungkan tanaman pertanian pohon dan ternak dalam satu lahan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan pendapatan petani. Kemudian pada pertambangan, penambangan emas, batu bara, dan penambangan bahan galian lain. Kita lanjut pada industri kecil dan menengah. Pada topografi pegunungan itu ada kerajinan tangan. Penduduk di daerah pegunungan banyak yang membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar mereka, seperti anyaman bambu, ukiran kayu, dan tenunan kain. Pengolahan hasil pertanian seperti teh, kopi, rempah-rempah diolah menjadi produk akhir yang siap dijual, seperti kopi bubuk, teh celup, dan bumbu masak. Selanjutnya jasa perbaikan dan perawatan. Peralatan pertanian, mesin-mesin industri, dan kendaraan membutuhkan jasa perbaikan dan perawatan yang dilakukan oleh penduduk lokal. Kita lanjut pada jasa. Jasa untuk topografi pegunungan itu ada jasa pariwisata, pendidikan dan kesehatan, di mana pariwisata keindahan alam pegunungan menarik wisatawan untuk berkunjung sehingga membuka peluang usaha bagi penduduk lokal di bidang pariwisata seperti pengelolaan penginapan, restoran, dan jasa pemandu untuk wisata. Kemudian untuk pendidikan, guru, dosen, dan staf sekolah merupakan sumber mata pencarian
bagi sebagian penduduk di daerah pegunungan. Lanjut kesehatan, dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tentunya di daerah pegunungan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi mata pencaharian untuk topografi pegunungan. Yang pertama ketinggian, di mana ketinggian tempat tinggal mempengaruhi jenis tanaman yang dapat ditanam oleh dan hewan yang dapat dipelihara. Kemudian kemiringan lahan. Kemiringan lahan yang curam divirtualkan untuk pertanian dan peternakan sehingga mendorong penduduk untuk mencari mata pencaharian lain. Selanjutnya aksesibilitas, akses jalan yang sulit dan terbatasnya infrastruktur dapat menghambat distribusi hasil panen dan produk sehingga mempengaruhi pilihan mata pencaharian. Kemudian sumber daya alam, ketersediaan sumber daya alam seperti hutan, mineral dan air mempengaruhi jenis mata pencaharian yang dapat dilakukan di daerah pegunungan. Kemudian kebijakan pemerintah terkait dengan pengolahan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi dapat mempengaruhi peluang mata pencaharian di daerah pegunungan. Selanjutnya kesimpulan dari materi topografi pegunungan, analisis kurikulum SMK topografi pegunungan sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut relevan, tercapai efektif dan efisien. Hasil analisis dapat digunakan untuk menyempurnakan kurikulum sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap, di mana mata pencaharian di fotografi beragam dan sumber daya alam dan kebijakan pemerintah, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan KM, jasa dan pariwisata merupakan sektor utama yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk di daerah pegunungan. Selanjutnya pegunungan adalah bahwa topografi memiliki hubungan erat dengan aktivitas manusianya, termasuk adaptasi dan pemanfaatan lingkungan, pola rumah masyarakat pegunungan yang berpengaruh pada adaptasi, bagaimana yang kami jelaskan pertama tadi, kemudian kondisi topografi pegunungan yang berpengaruh pada adaptasi dan pemanfaatan lingkungan alam. Selain itu, penelitian juga dapat membantu pemerintah dalam upaya memperhatikan dan mengelola potensi objek wisata alam di daerah pegunungan, serta dapat menjadi referensi untuk pengelolaan topografi pegunungan yang lebih baik dan terhindar dari bencana alam. Ya, mungkin Bapak Ibu ini yang bisa kami sajikan dalam kelompok kami, kelompok topografi pegunungan. Adapun hal-hal yang akan ditanyakan ya sebentar kami kembalikan kepada sesi tanya jawab. Demikian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Muklis Muhdar. Dan untuk presentasi kedua yaitu dari topografi laut, kami persilahkan kepada Ibu Masuro. Saya interupsi ya. Saya sebelum saya lupa, saya komentari dulu ya. Iya siap Pak, lebih bagus sepertinya seperti itu. Yang kelompok pertama ini ya. Langsung ya, kirain langsung presentasi. Sebelum pindah ke kelompok berikutnya, karena nanti lupa saya. Ya, iya, ya sinar ya. Ya. Baik Pak, Jadi, terima kasih. Coba tampilkan tadi PowerPoint-nya tadi. Tampilan PowerPoint-nya ditampilkan. Pak Muklis. Minta tolong Bu Anis, Bu, ditampilkan. PowerPoint-nya tadi ya. Oh ini sudah. Bu Anis, udah dapat mata kuliah bagaimana tata cara membuat PowerPoint?
Sudah ada materi? Belum. Enggak disampaikan secara apa ya Pak, secara gamblang, cuman sudah diberi arahan bahwa poin-poinnya saja seperti itu. Ya. Jadi kalau buat PowerPoint jangan gini ya. PowerPoint itu aja namanya kekuatan pointer gitu. Jadi kekuatan powernya ya. Makanya kalau Rocky Gerung bilang yang pakai PowerPoint itu sebetulnya lemah gitu. Tapi kan kita ini kan kuliah ya. Jadi PowerPoint itu yang poin-pointernya aja ya. Jangan dalam satu apa namanya? Clip chapter ya, dalam satu slide ini nggak boleh lebih dari berapa kalimat gitu. Ukurannya juga harus 24 atau 26 gitu. Jadi enak yang kalau nanti kamu udah sarjana presentasi depan anggota DPR, dewan, anggota DPRD kota atau depan bupati atau siapapun di depan kepala dinas misalnya itu tata caranya udah betul PowerPoint-nya. Itu yang pertama ya yang saya soroti. Karena sarjana nanti jangan sampai melakukan tampilan seperti ini, ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama, tampilan dari tata cara membuat PowerPoint juga harus dipikirkan, dibenahi, diperbaiki. Itu kalau bisa ada ilustrasi gambar yang mempowernya, yang menguatkannya. Kalau laut berikan gambar laut, ilustrasi laut atau ilustrasi pegunungan ya, itu harus ada. Jadi orang nggak bosan gitu. Yang kedua, dari segi materi udah bagus, hanya saja dalam penyusunan silabus itu kan sebetulnya misalnya begini ya, itulah gunanya saya minta teman-teman tuh beli buku Al-Quran aplikatif itu karena saya mau tajam nanti, irisannya itu tajam, ya, intersection antara Quran dan kehidupan setiap hari itu menjadi lebih tajam sehingga Quran itu betul-betul menjadi hudal linnas. Bagaimana sebagai tadi Bapak sudah memberikan informasi kepada kita dalam hal kekuatan jasanya apa di situ, ada dokter, ada pelayanan segala macam kesehatan, pelayanan pendidikan, ada juga di situ pengrajin juga ada ya, itu semua harus ada intersectionnya, harus ada hubungannya dengan Al-Quran yang diajarkan, dengan fikih tijarah yang diajarkan, dengan fikih taharah ya, dengan lautnya, dengan sumber daya alamnya yang memperkuat yang dieksplorasi oleh sumber daya manusianya. Itu harus jelas. Maksud saya adalah bukan kita meributkan, bukan kita menghabiskan pikiran untuk hal-hal yang bersifat topografi tadi, bukan. Tapi bagaimana konsep-konsep Al-Quran itu teraplikasikan di dalam kehidupan, tantangan, tuntutan, tagihan dari kehidupan siswa kita. Itu yang kita perlukan. Itu yang perlu kita pertajam. Kan ada dicontohkan di dalam Al-Quran aplikatif. Harusnya orang datang pada saat sholat bukan membawa masalahnya, karena dia memang sudah memuji Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segenap alam yang mengatur alam. Maka dia datang sesungguhnya dengan memuji Allah. Harusnya setelah selesai sholat, dia tidak boleh lagi mukanya carut marut, pikirannya acak kadut. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah memuji Allah dengan segala tawakalnya, dengan segala kesyukurannya, bahwa dia sholat seharusnya bukan membawa masalah, tapi datang dengan mutmainnah, hati yang tenang. Setelah selesai sholat, karena sudah memuji Allah, harusnya juga mukanya hilang dari sembrautan atau merengut atau mutung, ya, istilah lebih sabar, lebih mutmainnah, tenang, lebih lebih semangat.
all out girahnya dalam tugas-tugas hariannya sebagai guru, sebagai dokter, sebagai petani. Nah, itu yang saya inginkan sebetulnya, yang dipertajam. Jadi Quran itu katanya bukan hanya dibaca, bukan hanya dilihat dengan mata, tapi dia wanunazzilul, dia diturunkan di dalam hati gitu. Saya tadi sudah mengatakan kepada jemaah di masjid, saya itu apakah ini sudah merupakan munazzilul, nuzila, turunnya Al-Quran itu ke dalam hati kita, ke dalam jiwa hidup kita. Pertama, saya sholat itu di SMA kelas 1 itu sadar ketika mengantarkan jenazah ayah kawan saya. Waktu sebelum saya mengantar jenazah kawan rekan sobat saya itu, sholat saya bolong-bolong, tapi setelah kelas 1 SMA itu, saat saya mengantar jenazah itu, sholat saya terus penuh, karena saya sadar ternyata kalau orang sudah dimasukkan ke dalam tanah, dipijak-pijak tanahnya, anaknya yang tidak solehah, apa yang dia bawa sebagai bekal, apa yang dikatakan Al-Quran itu benar, terbukti bahwa yang dibawanya itu, meskipun dia seorang akuntansi di perusahaan Sokpindo, perusahaan asing yang kaya raya, gajinya besar, tapi kalau sudah di dalam tanah dia tidak bisa berdaya kecuali amal soleh dan doa anak yang dididiknya dengan agama. Itu yang tergugah, tersirap darah saya. Inilah yang namanya nuzilu itu, wanunazilu itu turun. Kemarin si Nisa tuh ngintip status saya diving di bawah laut, itu yang ngajari saya orang-orang yang tidak sarjana, yang cuma guide, cuma tandem yang mendampingi kita saat di bawah laut di kedalaman beberapa puluh meter. Yang dia bilang tidak boleh ada beban pikiran mikirin si Anissa, mikirin kelas D, mikirin kelas C, mikirin ngajar besok, buang semua Pak. Bapak berada pada hati pada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat Bapak membuang beban pikiran Bapak, sebegitu besar Bapak bisa memberdayakan tank oksigen itu. Wah, hebat mata saya. Di situ saya dapat, oh betul, wanunazzilul Quran itu turun ke dalam hati, ke dalam batin. Supaya kita tenang, maka oksigennya bisa tahan 1 jam sampai 2 jam. Kalau Bapak boros, Bapak banyak pikiran di bawah laut, oksigennya cepat habis. Nah, luar biasa kan? Itu dapat lagi. Nah, itu namanya kan apa ya? Aplikatif agama itu. Hudan linnasnya itu termanifestasi dalam gerak, dalam aktivitas apapun. Nggak saya pikirkan lagi di bawah laut si Anisanya ngapain, mau menggedor-gedor kawannya. Kalau saya pikirin, boros saya, oksigen saya di bawah. Bisa megap-megap di bawah. Yang berikutnya saya bilang kepada jemaah di masjid tadi, bagaimana Pilpres ini mengajarkan juga pada kita bahwa 78 tahun tidak mau mengikuti Hamka untuk diatur dengan Al-Quran, maka acuk kadutlah hasil pemerintahan ini. Baik era Soekarno, Soeharto, siapa rejim-rejim, tapi tidak akan pernah Allah berkahi. Tidak turun berkah. Kita lapar seperti ayam mati di lumbung padi. Kita kaya tadi, sudah dikemukakan oleh grup 1 tadi. Bagaimana tambang kita, bagaimana laut kita kayanya, bagaimana indahnya. Tapi kita tidak menjadikan ciptaan Allah, hamparan Allah itu berupa topografi gunung, daratan, dataran, laut, itu tidak menjadi kita sejahtera. Itu masukan dari saya. Barangkali itu yang dipertajam. Semua bidang PAI itu mempertajam itu semua. Saya tidak mau teman-teman menjadi partisan, hanya paham tekstual saja. Tapi bagaimana Quran itu diturunkan ke dalam hatinya, menjadikan dia hidayah, menjadikan dia manusia yang hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan generasi-generasi kuat, pemimpin-pemimpin kuat yang mengusung daulah Islamiyah supaya Rabbul Alamin, rububiyah tauhidnya menjadikan dia rahmat bagi alam. Barangkali itu masukan dari saya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih.
Baik Pak, terima kasih atas sarannya kepada topografi pegunungan. Insya Allah ke depannya akan kita semoga bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Sudah baik Bu Soleh, Bu Adisa udah baik, tapi belum tajam intersectionnya. Yang penting. Iya Pak. Ya, jadi jangan terjebak dengan duniawi, tapi juga jangan terjebak dengan ukhrawi semata-mata. Tapi seimbang, balancingnya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada benar dibawa di dalam pembelajaran PAI, kurikulumnya juga. Ya, makasih. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk presentasi kelompok kedua, yaitu dari topografi laut. Kepada perwakilan kelompok topografi laut, kami persilahkan kepada Ibu Masuro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ibu Iin. Berhubung Ibu Masuro ada kendala jadi saya ambil makalah Nah, dari presentasi kami. pertama tadi siapa? Bu apa? Muflis. Yap. Pak Ya, Pak. Muklis dari topografi. Muflis ya? Iya, iya. Terusan. Nyari siapa? Pak, Nyari siapa? Pak Eko. Iin Chandra yang iya, ya. Ibu Iin. Terus, silakan terus. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Kami dari kelompok kedua. Suaranya kok nggak dengar? Ya, Pak. Kuat suaranya. Maaf Pak Jangan. Kami dari kelompok topografi laut dengan judul kurikulum tematik terpadu kelautan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah MI. Topografi laut merupakan studi tentang berbagai bentang alam yang ada di dalam atau di bawah bumi. Pengetahuan tentang topografi laut atau ilmu kelautan sangat penting bagi berbagai profesi seperti supervisor, ahli geologi, insinyur, sipil, dan ahli kelautan dan perikanan. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah MI Topografi Laut lebih menekankan pada praktek pengetahuan berbentuk tema yang dekat dengan aktivitas sehari-hari. Melalui pembelajaran tematik terpadu kelautan, siswa diharapkan dapat memahami fenomena atau aktivitas sehari-hari secara lebih konkret. Melalui praktek pengetahuan ini diharapkan akan tumbuh sikap religius dan etika sosial dalam hal tanggung jawab siswa dalam memahami fenomena laut dan aktivitas kelautan. Satu hal yang penting ditekankan dalam proses pembelajaran ini bahwa pembelajaran yang dijalankan tidak hanya memperkenalkan pengetahuan mata pelajaran dalam konsepsi-konsepsi atau teori-teorinya yang bersifat hafalan, melainkan lebih menekankan dimensi afeksi, kepedulian, dan keterikatan siswa terhadap hal-hal nyata yang dialami siswa untuk dapat beraktivitas secara mandiri dan menjaga hak orang lain di sekitarnya. Analisis kurikulum Madrasah Ibtidaiyah MI dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti analisis dokumen, yaitu analisis dokumen kurikulum MI Topografi Laut dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen silabus, bahan ajar, dan pedoman penilaian. Kedua, wawancara dapat dilakukan dengan berbagai pihak terkait seperti alumni dan pengguna lulusan MI Topografi Laut. Survei yang mana dilakukan kepada siswa MI Topografi Laut untuk mengetahui pendapat mereka tentang kurikulum yang ada.
Dari hal tersebut muncullah tujuan kurikulum topografi laut ini, yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik, kondisi, dan dampaknya terhadap aktivitas manusia, termasuk adaptasi dan pemanfaatan lingkungan alam. Penelitian makalah ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengetahuan ilmu sosial, terutama dalam bidang geografi pariwisata, serta dapat memberikan pengetahuan tentang pengembangan objek wisata alam seperti laut layar di daerah laut. Selain itu, dapat membantu pemerintah dalam upaya memperhatikan dan mengelola potensi objek wisata alam di daerah laut. Adapun tujuan dari tematik ini yaitu diharapkan bisa menjadi titik utama bagi karena madrasah diharapkan dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Sekian dari saya, Pak. Keadaan sudah memungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada topografi laut yang disampaikan oleh Ibu Iin. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Wira. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tetap kembali kepada PowerPoint ya, dibenahi ya. Tadi ada suara-suara anak-anak itu menunjukkan bahwa perempuan itu memang multitask. Tugasnya bisa dia bisa menangani tugas dalam banyak pekerjaan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu agak fokus dia, lebih fokus. Yang ketiga harusnya kan di dalam membuat silabus itu kan ada indikator, ada pengalaman, pengalaman belajar yang diperoleh, aktivitas belajar mengajar seperti apa. Maka sebetulnya ketika ibu-ibu membicarakan potensi laut, harusnya keluarlah Al-Quran, surat Al-Quran yang zahara fasada, telah nyata kerusakan di laut dan di bumi oleh ulah-ulah tangan manusia. Supaya anak-anak sadar bahwa semua itu dimulai dari ayat Quran, bahwa laut itu rusak bisa disebabkan ulah tangan manusia, buang sampah, buang bensin, solar, segala macam, limbah industri. Nah, itulah yang membuat zahara fasada itu. Nyata-nyata kerusakan fasada itu ya, oleh ulah tangan manusia dan ibu laut maupun di bumi. Nah, itu dibukakan. Jadi ada beberapa ayat yang menggambarkan tentang kerusakan oleh ulah manusia itu. Termasuk yang mengatakan, apakah kau akan menciptakan orang yang menumpahkan darah dan merusak bumi, kata malaikat protes kepada Allah. Tapi Allah mengatakan bahwa aku lebih tahu dari kau apa yang kau tidak ketahui. Itu juga di Quran kan. Yang begitu-begitu harus dimunculkan dulu. Itulah yang saya sebut itu, apakah Anda pakai deduktif ataukah Anda pakai induktif, terserah. Nanti saya ngajar di kelas A, bagaimana menentukan judul, bagaimana memilih masalah, bagaimana membuat pendahuluan, itu tetap harus diingat dalam penulisan karya ilmiah. Jadi membuat silabus itu pun harus dalam kerangka berpikir bahwa semua pelajaran yang diberikan itu harus kontekstual, harus aplikatif. Karena tidak bisa Quran itu katanya hanya dibaca, hanya pakai mata. Tidak bisa Quran itu ada yang mengatakan, oh Al-Quran itu sudah di dalam hati aku.
saya, jadi saya nggak perlu sholat. Ada juga gitu kan pahamnya kan. Tidak, tapi memang nunazilul itu tumpah, turun dia ke dalam hati. Itu juga ada disebutkan dalam Al-Quran. Bahwa Quran itu hanya turun dalam hati orang yang berilmu. Kalau nggak siap saya Al-Ankabut atau apa, nanti dilihat. Bahwa Quran itu turun ke dalam nurani hati bagi orang yang berilmu. Jadi nggak berhenti di hati. Turunnya itu tidak berhenti di hati saja, tapi dilanjutkan allazina, orang yang berilmu, bagi orang yang berilmu. Jadi saya maksudkan bahwa bukalah aktivitas belajar itu, perolehan pengalaman belajar itu dikaitkan dengan Al-Quran, dikaitkan dengan tagihan, tuntutan dari kehidupan sehari-hari. Makanya di Belanda itu ada S3 matematik yang matematik kontekstual, matematik yang dikaitkan dengan kebutuhan harian anak-anak siswa-siswa di kelas. Ya, jadi bukan konsep-konsep yang melulu laut saja, tidak, tapi laut itu kan bahagian yang sering disebut bari, sering disebut di dalam Al-Quran. Ya, dikutip langsung. Nanti kan tahu itu apa yang diinginkan dari laut-laut itu, apa saja potensi laut-laut itu. Itulah yang dijabarkan dalam silabus Bapak dan Ibu. Jadi jangan tekstual ya. Barangkali itu. Makasih. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kami sampaikan. Langsung saja kita lanjutkan kepada kelompok ketiga, yaitu dari topografi perkotaan yang akan disampaikan oleh Bapak Zainuddin. Kepada Bapak Zainuddin, waktu dan tempat dipersilakan. Zainuddin ya. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak Ibu, kami dari kelompok 3 akan bahas tentang topografi perkotaan. Kelompok kami ini ada banyak Bapak Ibu. Tidak saya bacakan, cukup Bapak Ibu lihat saja. Nah, adapun tujuan dari topografi perkotaan dalam silabus ini kami mengambil dari mata pelajaran fikih kelas 3 SD ya Bapak Ibu. Untuk menjelaskan pentingnya pendidikan yang holistik. Jadi pendidikan yang menyeluruh, yang tidak hanya mencakup aspek intelektual tapi juga spiritual, emosional, dan praktis bagi peserta didik. Kurikulum belajar berbasis topografi perkotaan adalah program pembelajaran yang berfokus pada pemahaman dan analisis struktur fisik kota. Kurikulum ini dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kalau di Kementerian Agama hingga ke perguruan tinggi. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek topografi perkotaan. Hal ini termasuk yang pertama, struktur fisik kota, di mana terdapat bentuk, pola, dan elemen fisik kota seperti jalan, bangunan, dan ruang terbuka. Yang kedua, proses dan perubahan. Bagaimana kota berkembang dan berubah seiring waktu. Jadi tidak monoton seperti ini saja, tapi kan mengalami perubahan seiring dengan waktu yang berjalan Bapak Ibu. Dan faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut. Yang ketiga, dampak manusia. Bagaimana aktivitas manusia memengaruhi struktur fisik dan lingkungan kota. Dan yang keempat, perencanaan dan desain. Prinsip-prinsip perencanaan dan desain kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Nah, kurikulum ini berbasis topografi ini bisa diimplementasikan melalui berbagai metode pembelajaran Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama yaitu pembelajaran langsung, di mana guru memberikan instruksi dan penjelasan kepada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran aktif, peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi, proyek, dan penelitian. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik bekerja sama untuk menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan topografi perkotaan. Yang keempat, pembelajaran berbasis lapangan. Peserta didik melakukan pengamatan dan penelitian di lapangan secara langsung untuk mempelajari topografi perkotaan secara langsung. Nah, tidak kalah penting Bapak Ibu, dalam materi PAI ini ya, ada ruang lingkup PAI. PAI adalah pendidikan agama Islam ya, yang dimana mata pelajaran itu penting diajarkan di sekolah. Di antaranya untuk membentuk pribadi yang taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Materinya pun meliputi Al-Quran, hadis. Nah, ini biasanya masuk dalam mata pelajaran Al-Quran, hadis ya. Keimanan, akhlak, yaitu akidah akhlak, fikih atau ibadah itu masuk dalam mapel fikih, dan sejarah Islam masuk dalam sejarah kebudayaan Islam. Nah, ini secara umum Bapak Ibu. Nah, kurikulum sendiri Bapak Ibu ya, ada beberapa landasan yang harus didasari. Di antaranya ada 4 yang kami ini Bapak Ibu. Yang pertama landasan filosofis ya, dimana ini menggarisbawahi asumsi tentang realitas manusia, pengetahuan, dan nilai-nilai. Ini mempengaruhi semua aspek kurikulum, mulai dari tujuan hingga peran peserta didik dan didik. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologis, menyoroti asumsi-asumsi dari psikologi perkembangan dan belajar. Pemahaman ini penting dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan gaya belajar peserta didik. Dan landasan yang ketiga, landasan sosial budaya, membahas karakteristik sosial budaya yang mempengaruhi konteks pendidikan. Nah, ini penting agar program pendidikan dapat relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tempat peserta didik. Kalau di perkotaan yaitu tadi topografi perkotaan, bagaimana? Kemudian yang terakhir, landasan ilmiah dan teknologi, memastikan bahwa kurikulum mengintegrasikan penemuan ilmiah terbaru dan teknologi yang relevan untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Nah, di sini juga disampaikan Bapak Ibu karakter peserta didik untuk tingkat dasar, karena peserta didik tingkat dasar dengan menengah dan atas itu tentu berbeda Bapak Ibu. Nah, kemampuan kognitif anak usia sekolah dasar antara lain berpikirnya logis. Jadi Bapak Ibu tidak bisa salah dalam memberikan materi, karena berpikirnya logis. Nanti kalau Bapak Ibu memberikan pemahaman yang salah, nanti akan menjadi pondasi bagi mereka yang salah berkelanjutan. Kemudian yang kedua, memahami bahasa. Nah, karena ini masih awal dasar, maka pemahaman bahasa itu penting. Kemudian yang ketiga, menginternalisasi berdasarkan pengalaman nyata. Yang terakhir, memecahkan masalah secara konkret. Yang terakhir ini landasan dalam menyusun silabus Bapak Ibu sama. Jadi ada landasan religi, landasan life skill, landasan determinasi atau daya juang, landasan kearifan lokal dalam topografi perkotaan. Artinya Bapak Ibu, semua silabus atau kurikulum topografi perkotaan itu diterapkan bisa dengan metode-metode yang disampaikan tadi atas. Hanya desainnya saja yang kita sesuaikan sesuai dengan topografi perkotaan tersebut. Itu saja mungkin singkat dari saya mewakili kelompok 3. Banyak sekali kekurangan karena keterbatasan waktu Bapak Ibu.
kita lebih ke diskusinya saja Bapak Ibu. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada kelompok 3 dari topografi perkotaan. Kembali kami serahkan kepada Bapak Dr. Wira Indrasatya. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, kembali lagi tata cara PowerPoint-nya ya dibenahi. Selanjutnya mengenai perkotaan itu kita lebih berbicara pada tata ruang ya. Tata ruang, ilmunya di tata ruang. Sampai di universitas itu ada jurusan tata kota, itu pentingnya gitu. Dan di Al-Quran apakah ada berbicara mengenai tata ruang? Ada ya, di ayat Al-Furqan 48-49. Kalau meniupkan angin, tadi ada kan bicara ventilasi di pegunungan, ya di kota juga angin itu juga ada, jadi perlu juga ventilasi ya, bicara mengenai arah angin, meniup angin ya. Angin yang terpolutan sehingga di Medan, di Jakarta itu ada alat yang mengukur threshold, ambang batas karbon yang merusak pernapasan ya, timbulnya gangguan salur pernapasan manusia misalnya. Itu dikontrol oleh satu alat ya yang mengontrol semua proses angin ya. Ini juga jadi perdebatan dalam Pilpres bahwa angin itu bergerak berdasarkan arah angin dan polusi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik, ada jam-jam tertentu. Terjadi juga perdebatan. Oleh sebab itu memang betul kata Pak apa tadi, seberapapun perubahan struktur silabus, seberapa besar pun perubahan kurikulum, kalau ibu guru, bapak guru profesional, dia bisa tetap melakukan intersection, irisan. Ya, saya dalam seminar selalu mengatakan intersection itu irisan. Ya. Selalu dapat clue-nya, selalu dapat keyword-nya, kata kuncinya. Itu tergantung bagaimana jam terbang ibu mengajar, bagaimana improvisasinya, bagaimana kreativitas ibu, bapak untuk memanfaatkan perubahan kurikulum itu agar tidak secara total bapak ibu ikuti. Gak perlu, biar aja dia berubah. Sepanjang infiltrasi, sepanjang bapak mampu menyusupkan semua ide-ide, semua pikiran-pikiran bapak ibu, melakukan intersection, melakukan irisan dari semua kolom-kolom yang tersedia itu menunjukkan bahwa bapak adalah seorang guru profesional. Jadi mengenai kota tadi banyak bicara mengenai kota, ya kan? Saya bilang Al-Furqan 48. Penjelasan Al-Furqan 48 adalah bahwa manusia haruslah selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga, kita rawat, kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikannya, serta merencanakan pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat. Berarti ada ada proses top down dan ada proses bottom up, ya. Dapat menikmati pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat. Berharap pembangunan dan perkembangan kota menuju bottom up dan top down, yaitu perkembangan kota mengarah kepada masyarakat lapisan bawah juga. Terkadang kebijakan pembangunan tata ruang tidak didasari hati nurani, tidak berpedoman pada ajaran Islam. Kedepannya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, permasalahan dan kerusakan yang lebih besar. Itu jelas. Di Quran itu diatur semua. Oleh sebab itu, jangan banyak ngeluh dengan perubahan, tapi lakukanlah kemampuan menginfiltrasinya. Itu kelebihan dari umat lain. Mereka mampu melakukan infiltrasi, mereka mampu merebut kekuasaan, sehingga umat Islam dalam posisi seperti buih. Ya banyak tapi tidak bisa apa. Oleh sebab itu, ini jangan terjadi pada mahasiswa PAI. Mahasiswa PAI harus menyambut semua perubahan dengan melakukan counter
melakukan counter terhadap semua perubahan kurikulum maupun silabus itu. Itu yang saya inginkan. Jadi Bapak Ibu, saya pernah bilang di satu forum, karena saya pernah sebagai manajerial menangani semua lembaga pendidikan. Saya katakan di depan doktor, di depan para profesor, baik yang tamatan luar negeri maupun yang dalam negeri, bahwa Anda akan suatu saat akan tampil dengan rasa malu kalau Anda tidak bisa melakukan perspektif ya, ilmu-ilmu umum Anda, ilmu-ilmu disiplin ilmu Anda, bidang Anda tidak mampu mengkajinya dalam perspektif Al-Quran. Saya katakan, suatu saat Anda akan kelihatan bodoh dan suatu saat Anda akan dipermalukan. Oleh sebab itu Quran mengatakan bahwa Quran itu adalah mulia. Ya, mulia. Nah, jadi tergantung munazzilun, turun enggak pemahaman Al-Quran itu? Turun tidak semangat girah untuk mengamalkan Al-Quran itu? Tergantung bagaimana bapak-bapak melakukan effort, melakukan upaya, melakukan usaha untuk terus berilmu, untuk terus mempelajari Al-Quran itu. Nah, itu dalam silabus mengatur pengembangan silabus pun jangan tinggalkan prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam surat-suratnya yang 112 114, 6.600 sekian ayat, ditambah di backup dengan hadis, ribuan hadis sahih. Jadi teman-teman harus bisa melakukan yang namanya infiltrasi, penyusupan untuk memperkuat kurikulum yang ada dari kementerian, dan Anda jangan dibawa ya, oleh kementerian pada hal-hal yang dangkal dan sifatnya periferal, permukaan. Jangan juga bisa dibelokkan pada hal-hal yang sifatnya tadi tidak holistik, tidak menyeluruh, tidak holistik, tapi partisan. Itu tidak boleh. Sebab itu saya mau bapak-bapak sebagai guru alias guru sanawiyah ibtidaiyah akan menjadi profesional setelah wisuda. Yang ini saat ini sudah semester 6 ya. Baik dalam menampilkan PowerPoint-nya, dalam memilih poin-pointernya, dalam menjelaskan, mengelaborasi materi-materi, dalam mengaplikasikan Al-Quran. Itu sebabnya saya suruh beli Al-Quran aplikatif itu, supaya bapak-bapak ibu-ibu punya ide, punya keberanian untuk melakukan intersection, untuk melakukan irisan yang mana bisa masuk hal-hal yang bisa dikaitkan dengan kehidupan tantangan di alam nyata, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin. Ternyata itu masukan saya untuk yang ketiga ini, yang kelompok 3 ya. Terima kasih Bapak. 5 MB 70. Ya HP Bapak 5 MB tenan tahu. Ya silakan di floor supaya juga kita tahu ya apa pikiran-pikiran dari teman-teman. Silakan dilemparkan ke floor. Presentasi 1, 2, 3 itu. Ya. Wanisa mana? Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Wira. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita buka 2 sesi ya, masing-masing sesi 2 pertanyaan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Silahkan Bu Anis. Di mute ya, jangan di mute ya. Kalau ada yang ngomong baru di mute. Kalau enggak, kalau lagi ngomong jangan di mute. Silakan. Baik, terima kasih Bu Sinar atas kesempatannya, dan terima kasih Pak Wira dan teman-teman. Maksudnya tadi satu sesi itu 2 pertanyaan itu per kelompok atau semua kelompok 2 saja Bu? Mau tanya dulu sebelum masuk ke pertanyaan saya. Ya, sesuai kesepakatan kita tadi, 2 pertanyaan untuk semua kelompok, kayaknya untuk mempersingkat waktu Bu, atau bagaimana? Saya kembalikan kepada Bu Anis.
Oh iya, baik, terima kasih. Ini saya mau ada pertanyaan untuk masing-masing kelompok soalnya. Langsung saja ya Bu Sinar ya. Terima kasih. Yang pertama untuk kelompok topografi pegunungan. Tadi kan di dalam PowerPoint-nya sudah dijelaskan tentang kekhasan-kekhasan dari topografi pegunung, yaitu ada di situ ada mata pencarian kehutanan, pertambangan, pertanian, peternakan. Nah, tapi di situ tidak dijelaskan bagaimana cara mengembangkan silabus yang khas dari topografi yang ada di pegunungan gitu. Terus jadi kita tidak melihat silabus, contoh-contoh silabusnya yang dikembangkan dalam pengembangan topografi pegunungan. Lalu ketika sudah dikembangkan nanti nilai jual apakah yang bisa apakah dalam kekhasan tersebut itu dapat dijadikan nilai jual, manakah yang dapat dijadikan nilai jual dalam silabus tersebut gitu, yang dapat membedakan silabus tersebut dengan silabus-silabus yang lain gitu. Itu untuk yang topografi pegunungan. Kalau yang selanjutnya untuk topografi laut, sudah dapat Bu ya poinnya yang pertama tadi untuk kelompok 1. Yang selanjutnya untuk topografi laut tadi saya lihat itu di PowerPoint-nya dijelaskan, di situ disebutkan ada kurikulum tematik. Nah, kenapa memilih kurikulum tematik untuk mengembangkan silabus tersebut? Lalu kelebihan dan kekurangannya apa? Untuk selanjutnya, ketika diterapkan di dalam masyarakat yang bertopografi laut, bagaimanakah kendala yang terjadi ketika sudah dirundingkan dengan kelompok topografi laut terutama. Itu untuk yang kedua. Yang selanjutnya untuk topografi perkotaan, mengutip juga dari pernyataan Pak Wira tadi bahwa di situ penekanannya adalah pada tata ruang. Lalu ketika tata ruang itu sudah tidak sesuai dengan misalnya kayak sekarang ini di perkotaan itu kan tidak ada aliran air. Jadi ketika hujan itu kan banjir ya. Sering-seringnya seperti itu karena tidak ada tata ruangnya tidak jelas ini tidak ada pembuangan air yang jelas ketika air melimpah seperti itu. Nah, adakah program-program dari kurikulum yang dikembangkan dalam topografi perkotaan yang dapat mengurangi dampak tersebut gitu. Maksudnya kita memberi doktrin seperti apa kepada anak-anak. Lalu yang selanjutnya tadi dalam landasannya juga disebutkan adanya pemanfaatan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi ini kan ada dampak positif serta negatifnya. Kalau dampak positif kan sudah jelas tidak perlu kita risaukan ya. Yang perlu kita risaukan itu dampak negatif daripada penerapan pemanfaatan teknologi. Lalu apakah ada program filtrasi terutama yang disampaikan Pak Wira tadi untuk mengurangi dampak kengerihan yang sudah terjadi pemanfaatkan teknologi. Misalnya anak-anak sekarang itu ya kalau tidak megang HP karena sudah terbiasa nge-game itu kalau diambil HP-nya itu kan kayak orang yang gimana ya, kayak tantrum seperti itu. Nah, bagaimana cara atau program-program yang dikembangkan untuk mengurangi dampak tersebut? Terima kasih. Itu saja. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Anis yang telah memberikan beberapa pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Langsung saja saya serahkan kepada kelompok 1 yaitu dari topografi pegunungan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan silabus dalam topografi pegunungan? Kemudian, manakah yang dapat menjadikan nilai jual dengan topografi lainnya dibanding dengan topografi pegunungan? Kepada kelompok 1, saya serahkan untuk menjawab pertanyaan Ibu Anis. Pada Pak Muklis dan kawan-kawan yang lainnya saya persilakan. Pak Muklis atau ibu-ibu yang lain dari topografi siap Bu. Ya, sementara saya catat dulu tadi supaya jelas. Interupsi sebentar Bu Sinar. Ya Bu, silahkan.
tadi ada juga yang mengangkat tangan, jadi alangkah baiknya jika sambil menunggu jawaban yang lain ada pertanyaan yang lain juga, jadi ada anggota kelompoknya itu tidak diam saja gitu, maksudnya aktif juga gitu. Terima kasih. Jadi ditampung saja dulu pertanyaan yang lain dari teman yang lain. Terima kasih. Oh ya, sependapat. Lebih bagus sarannya seperti itu, Bu. Jadi kita kumpul dulu semua pertanyaan baru satu kali sebentar. Oke, baik. Kita lanjutkan. Silahkan yang lainnya. Saya ya, Kusinar. Silahkan. Sebenarnya ini kayak lanjutan dari pertanyaannya Bu Anis. Karena kita bahas silabus, pasti di situ kan ada RPP ya. Jadi saya mau mintanya langsung aja dari masing-masing topografi itu contoh RPP-nya seperti apa. Terus untuk memasukkan unsur-unsur yang kelima itu loh, apa kayak life skill itu dimasukkan ke RPP-nya itu kayak gimana contohnya. Kalau misalnya topografi pegunungan, kita lihatnya ke pelestarian ekosistem itu bisa nggak dimasukin ke RPP. Terus kalau bisa bentuknya kayak gimana. Kalau laut, kaitannya laut, life skill, misalnya bikin RPP yang kaitannya sama life skill, itu kayak gimana contohnya. Apa dibikin seperti itu atau enggak. Jadi masing-masing dari topografi saya mau lihat contoh RPP-nya. Terima kasih. Baik Bu Tuti, terima kasih. Sesuai dengan permintaan Bu Tuti, untuk masing-masing topografi bisa share RPP masing-masing di grup ya. Mewakili satu kelompok aja. Iya, yang sini tuh kayak perwakilan aja gitu loh. Misalnya dari kelompok topografi pegunungan, contoh RPP yang ada kaitannya dengan ekosistem, pelestarian ekosistem tuh dimasukkan dalam rencana pembelajaran tuh di posisi mananya, di materinya atau proyek kah atau di mana kayak gitu loh Bu. Maksud saya seperti itu. Jadi tetap saya minta tolong nggak hanya di share di grup, tapi di sini dari yang bikin RPP itu bisa kasih lihat. Ini proses kita menginternalisasi anak-anak biar mencintai lingkungan tuh kayak gimana, atau biar anak-anak punya skill yang bagus, contoh pembelajaran di kelasnya itu kayak gini, kayak gitu loh Bu. Ya Bu. Ayo silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang lain mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan sebelum dijawab oleh kelompok yang bersangkutan. Ya, sebelum lupa ya, saya ingatkan kembali ya teman-teman. Teman-teman itu harus punya pemahaman, harus punya mapping di kepalanya itu bahwa silabus itu adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, itu harus ada mapping dulu, ada pemetaan dulu bahwa silabus itu seperti itu. Adapun yang bagaimana memasukkan life skill, bagaimana memasukkan muatan lokal, disitulah keahlian Bapak Ibu ditagih, dituntut ketika Bapak Ibu menerima 144 SKS, dari saya sekian SKS, dari Bu Rini, dari Pak Ali, dari siapa-siapa itu, Bapak bisa menjadikannya suatu landasan yang ilmiah, ditambah dengan buku-buku referensi yang diberi petunjuk oleh, yang direkomendasikan oleh dosen-dosen Bapak Ibu, itu harus menjadi landasan ilmiah di belakang kepala Bapak Ibu ketika Ibu menyusun yang namanya silabus itu. Saya sudah katakan, seperti apapun perubahannya,
Kalau ilmunya sudah ada pada Bapak Ibu, bagaimana mengantisipasi perubahan, bagaimana melakukan infiltrasi penyusupan, bagaimana membuat improvisasi, bagaimana berkreasi sesuai dengan ranah kognitif BLOM, maka bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu bingung, tidak perlu confuse dalam menghadapi perubahan-perubahan itu. Karena Bapak Ibu tahu nanti saya akan susupin ini di sini, nanti saya akan counter ini di sini seperti ini. Itu harusnya ya. Itulah gunanya Bapak Ibu sarjana. Sarjana itu harus berpikir logis, bukan mekanik. Kalau mekanik cukup SMA ya, STM aja. Bapak Ibu akan jadi mekanik berpikirnya. Jadi jangan ditanya-tanya lagi seperti apa masukkan muatan lokal, seperti apa lab skill. Ya berpikirlah masukkannya gimana. Secara konsep seperti apa yang dimau, dikehendaki oleh Al-Quran. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Seperti apa yang dilakukan oleh para khalifah. Ya, di Spanyol, di Turki, Utsmaniyah, di Abu Bakar, di Umar, semua lengkap itu. Ya, jadi jangan ada pertanyaan lagi kalau udah sarjana nanti. Seperti apa saya memberikan bunyi pada pada pokok materi pembelajaran? Jangan. Bapak Ibu udah sarjana, sudah ini semester 6 memang udah kandidat sarjana. Jadi jangan lagi pertanyaan. Bapak Ibu lah yang melakukan eksekusi. Bapak Ibu lah yang berani membuat keputusan. Bapak Ibu lah yang sebagai decision maker-nya ya di kelas itu. Siapapun yang datang, biar dia profesor, biar dia dokter, kalau melakukan supervisi ke Bapak Ibu punya second opinion, punya pendapat kedua tentang hal-hal yang didiskusikan. Jadi jangan tanya lagi kalau itu, ya di diskusi ini. Tapi diperkaya, saya mau diperkaya sebetulnya di kelompok maritim, di kelompok perkotaan, di kelompok pegunungan, gimana caranya. Yang penting Indonesia itu nggak acak kadut seperti sekarang. Yang bisa melakukan perubahan itu adalah Ibu Anis Soleh, Bu Tuti, Ibu Sinaria Masa, Ibu Darsi, Pak Ahmad Najih, Bu Tuti, Dewi Suryani, itu semua bisa melakukan perubahan 6 tahun ke depan setelah anak-anaknya tamat. Barangkali itu. Terima kasih. Jadi tidak percuma 144 SKS dengan uang miliaran dari LPDP, dengan mengundang Pak Wira, gaji Pak Ali, lantas ibu-ibu tetap dungu, tidak punya akal sehat. Kita nggak mau itu, gitu. Rugi negara. Baik, Bapak Ibu. Kenapa bengong Bu Sinaria? Ambil alih terus Bu Sinaria masuk. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa mulai menjawab pertanyaan dari Bu Anis, dimulai dari topografi pegunungan. Kepada Pak Muklis, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Sinar. Karena menunggu juga dari teman-teman mungkin masih mencari. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Anis, bagaimana cara mengembangkan silabus pada topografi pegunungan? Berbicara tentang pengembangan silabus pada daerah pegunungan yang memiliki karakteristik tentunya seperti pertanian, peternakan, hal itu harus kita mempertimbangkan kondisi geografis dan sosiologis ekonomi masyarakat setempat, tentunya yang berada pada pegunungan, di mana hal ini melibatkan sumber daya alam yang ada untuk pengembangan ekonomi lokal.
Terkait dengan pengembangan silabus, mungkin ada 3 faktor yang mesti kita perhatikan untuk pengembangan silabus pada pegunungan topografi, seperti kondisi geografis, ekonomi masyarakat, dan sumber daya alam yang ada pada daerah tersebut. Pada kondisi geografis, tentunya di daerah pegunungan biasanya memiliki kondisi yang unik, seperti mungkin kesuburan tanah dan iklim yang sejuk, yang mana mendukung pertanian dan peternakan. Olehnya itu, mungkin silabus harus mencakup materi yang relevan dengan kegiatan pertanian dan peternakan, seperti pengelolaan lahan, pemuliaan tanaman, ternak, serta bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang ada di sekitar itu. Kemudian pada segi sosial ekonomi masyarakat, di daerah pegunungan biasanya memiliki mata pencaharian yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan. Olehnya itu, kembali lagi, silabus yang harus kita buat itu mencakup materi yang relevan juga tentang kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, seperti pengembangan ekonomi lokal, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kesejahteraan dari masyarakat di sekitar tersebut. Kemudian yang terakhir, dari faktor sumber daya alam, untuk daerah pegunungan biasanya kaya akan sumber daya alam seperti tanaman dan hewan ternak. Jadi silabus yang harus kita ambil mencakup materi tentang pengelolaan sumber daya alam, seperti pengelolaan lahan, pengelolaan sumber daya air, dan pengelolaan hutan tersebut. Dengan mempertimbangkan ketiga faktor tadi, kondisi geografis, ekonomi masyarakat, kemudian sumber daya alam, insya Allah silabus pendidikan di daerah pegunungan yang memiliki karakteristik pertanian dan peternakan dapat kita kembangkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan untuk wilayah pegunungan. Hal ini juga mungkin dapat membantu bagaimana masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini juga bisa mungkin menjadi nilai jual dari pengembangan silabus topografi pegunungan. Mungkin seperti itu, Ibu Anis. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Terima kasih. Silahkan kepada teman-teman yang lain, silahkan bisa menambah jawaban untuk pertanyaan Ibu Anis. Kepada ibu-ibu, Ibu Maisaro. Ibu Maisaro, silahkan. Tidak ada ya. Jadi gini. Bapak Ibu itu karena sudah profesional dalam bidangnya, maka Bapak Ibu itu punya dua kemampuan yang harus dimiliki ya. Pertama, Bapak Ibu itu harus mampu melakukan yang namanya breakdown, mengurai ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya downgrade ya, menurunkan sesuatu. Bisa jadi tingkat kesulitannya diturunkan, bisa jadi materinya juga dipilih untuk diturunkan kepada siswa. Jadi gini, maksud saya breakdown itu gini, Bapak Ibu harus bisa memilih payung besar yang mana dari satu kompetensi dasar dalam silabus itu yang bisa nanti Bapak Ibu buatkan materinya, apakah praktek, apakah proyek, apakah penugasan, apakah wisata, apakah survei, apakah segala macam yang nanti Bapak Ibu menjudge, mempertimbangkan, menilai, mengeksekusi bahwa ini merupakan payung besar yang bisa merepresentasikan semua indikator yang ada dalam fikih tijarah, taharah, akhlak, sholat,
baca Quran dan segala macam. Itu yang kemampuan itu yang saya maksudkan. Bagaimana ibu nanti bisa membekali anak-anak itu punya life skill, punya kemampuan mengelola muatan lokal, punya keterampilan dalam kehidupan sehari-hari tadi life skill tadi. Nah, itu yang saya maksud. Jadi nggak semua juga ibu-ibu harus bingung ketika indikator konsep kompetensi dasarnya mengenai ini, terus bapak ibu mikir apa life skillnya ya, apa ini ya, apa itu, nggak usah. Tapi dalam satu momen mungkin, dalam satu pertemuan mungkin bapak ibu merasa bahwa saya akan membuat role play, bermain peran, saya akan membuat demonstrasi misalnya, saya akan membuat inquiry misalnya, bahwa anak-anak ini nanti akan sadar, punya mapping, punya konsep yang baik tentang bagaimana mengelola lingkungan hidupnya, bagaimana Al-Quran itu sebagai landasan kehidupannya, supaya aware dia, supaya dia sadar bahwa hanya Al-Quran lah yang menjadi hudan linnas, bahwa sholatlah yang bisa mendekatkan dia pada Allah dan membuat dia selamat, atau Islam ya, salam sejahtera itu. Jadi semua materi, apakah fikih, apakah akhlak, apakah Al-Quran, apakah semua segala yang ada di PAI itu harus dipikirkan payung besarnya. Kelemahan bapak ibu adalah tidak mampu memilih gambar besar dari persoalan materi bapak ibu, sehingga bapak ibu di kehidupan sehari-hari pun jadi dungu, tidak tahu apa sih yang menjadi gambar besar dari masalah berbangsa dan bernegara. Itu yang saya ingin gitu. Jadi jangan terjebak dengan yang muatan lokal, jangan terjebak dengan topografinya, tapi harus bisa memikirkan, memilih, memilah, ya kan, kompetensi dasar mana yang paling dapat dipilih, pokok materi pembelajaran yang mana yang dapat dipilih nanti untuk dijadikan proyek, untuk dijadikan studi wisata tur, studi banding misalnya, mungkin mau banding ke Jepang. Kemarin anak istri saya ke Jepang, dia bilang kalah Eropa dalam hal kebersihannya, kalah Eropa dalam hal ketertibannya. Apa ya dia cerita. Tapi saya karena pernah juga ke Beijing, ke Cina, jadi saya nggak kepingin juga ya, karena saya udah mulai capek juga keliling dunia. Kecuali kalau PAI melalui Anissa Solehah mau jalan-jalan, saya mau juga ikut studi banding ke Jepang. Coba dipikirkan juga ini oleh Anissa, bagaimana supaya grup ini ke Jepang. Ayo kita ke Jepang, kita lihat tek-tekan dari sekarang. Saya gratis lah, kalau punya mahasiswa 40 orang masa nggak bisa membiayai saya. Ayo kita pergi. Nah itu harus ada lompatan juga. Jangan cuma taunya Malang, Prododi Gunung Kidul. Jangan begitu. Sudah mahasiswa dapat uang bantuan buku, dapat biaya hidup, tapi dikreditkan motor, kreditkan mobil, lah itu nggak celaka. Cobalah jalan-jalan ke Jepang. Ayo kita lihat bareng-bareng. Setuju, bisa? Setuju, Pak. Setuju. Kalau bisa ke Uzbekistan. Wah, itu udah keluar tuh si Ramlan tadi. Dia setuju juga itu. Jadi begitu ya. Ya. Karena S1 itu adalah profesional, sarjana. Jadi jangan lagi bingung-bingung. Kalau masih bingung tanya sama Nisa, tanya sama Pak Ramlan Jakaria, tanya sama Bu Tuti, tanya sama Najib, diskusi, sharing. Mana sih kita buat ini? Yang materi ini materi konsep kompetensi dasarnya yang ini gimana sih membuat supaya dia aplikatif, supaya dia kontekstual, supaya dia Quranis. Itu dipikirkan. Jangan cuma
lewat pemerintah goblok itu diikut pemerintah goblok. Kita dungu. Direkam loh Pak. Bapak-bapak harus lebih cerdas dari siapa? Ini, Pak. Baik dari saya juga, dari Pak Ali, dari Bu Rini harus lebih hebat. Karena Bapak Ibu muda lagi dibiayai juga kan. Kami kan nggak dibiayai lagi. Kami ini kan udah orang-orang upgrade. Syukur kalau bisa Bapak Ibu ambil ilmunya, syukur alhamdulillah. Kalau enggak pun ya dibuanglah ke lubang sampah. Paham ya? Maksudnya ya, misinya paham ya? Namanya udah analisis ini. Kalau analisisnya begitu berpikirnya. Ya, bagaimana menyusup, ya kayak agen-agen lah. Bagaimana misalnya memata-matai ilmuwan pakai merpati, seolah-olah merpati padahal mesin intelijen di situ bekerja dan terbang kemana-mana. Ya silakan Pak Ramlan. Kayaknya mata Pak Ramlan itu mau menantang siapa nggak tahu. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan jawaban dari Pak Muklis tadi. Bukan cuma dari kelompok pegunungan ya, Bapak Ibu yang lain di luar kelompok juga bisa. Silakan. Pak Ramlan mungkin, silakan. Atau Pak Ramlan mau jadi pimpro kita ke Jepang, silakan juga kalau dia mau jadi pimpro dia. Ini ya, nggak usah terlalu mikir, oh nanti biaya besar. Enggak, kita backpacker itu kita pakai ransel aja kemana-mana. Jadi tidur kita di masjid, tidur di gereja. Jadi memang Bapak Ibu harus punya pembanding. Bapak Ibu nggak bisa memang hebat kalau Bapak Ibu nggak pergi ke Eropa, nggak pergi ke negara Asia terhebat seperti Jepang. Nggak bisa Bapak Ibu anggar ilmu aja. Memang harus ada anggar pembanding. Bapak Ibu pernah mengunjungi satu negara, pernah ikut konferensi pendidikan apa gitu kan. Memang harus itu. Jadi upayakanlah kalau ada tur-tur yang bisa Bapak Ibu jangkau, pergilah. Saran saya. Kalau memang nggak bisa dari grup ini, ya secara personal pergilah. Kalau umroh itu kan udah kewajiban. Tapi kalau ibu-ibu sebagai guru pergi ke Jepang, ada biaya perjalanan yang menawarkan travel bisa Ibu jangkau, pergilah. Supaya Ibu punya pembanding. Jangan cuma beli bedak, solek, gincu, tapi nggak pergi kemana-mana. Pendukung itu Pak. Oh pendukung. Iya, jawab juga Anisannya. Itu nilai jadi B. Itu prasarana. Mana Bu Tuti itu suaranya? Sarana prasarana. Orang Gunung Kidul. Gimana? Nah, itu Bu Tuti. Mana Bu Tuti? Bu Tuti udah ke Spanyol pakai backgroundnya. Saya ke Jepang Pak. Dalam mimpi tapi. Ya Bu Tuti, coba beri pendapat Bu Tuti supaya Pak Jakaria juga bisa menyimak apa yang dari Gunung Kidul. Ini yang ke Jepang apa kemana Pak? Yang mana aja lah, yang Ibu ada di ide pikiran Ibu, lupakan aja. Kita nggak ada ide. Mau ikan gurami juga boleh. Kayak sing kurang sing sangi sore. Ini terkait yang mana? Materi hari ini atau jalan-jalan? Oh, yang mana aja saya bilang kan bisa dikaitkan. Itulah kehebatan AI itu nanti melakukan intersection kan saya bilang. Sisi irisan. Semua bisa diiris. Ketemu dia. Irisan itu ketemu Bu. Kalau di matematik ada irisannya. Jadi ketemu dia. Irisannya itu bisa 5%, bisa 10%, bisa 20% irisannya, intersectionnya. Tergantung bagaimana Bapak Ibu melakukan perencanaan dalam persiapan pelajaran. Jadi materi apapun diusahakan ada intersectionnya. Cuma kemampuannya besar ya presentasinya tergantung kepada profesionalisme Ibu.
Itulah makanya ibu diberi ilmu. Bu Rini itu mata kuliah apa, Pak Ali itu mata kuliah apa, Pak Wira itu ngomel-ngomelin aja misalnya. Nah, itu jadi ilmu sama ibu, bapak. Bapak ibu jadi lebih berwawasan, lebih berani salah. Nggak harus benar Bu Tuti ya. Salah juga kita bisa belajar dari kesalahan. Silahkan Bu Tuti. Silahkan Bu Tuti. Bu Tuti belum ada suaranya. Bu Tuti ini bagus di tulisan, tapi di suara dia nggak bagus nih. Agendakan jauh lokasi peternakan Bu Tuti. Jadi Bu Tuti di tulisan juga bagus, tapi di dalam speaking, kalau ibu ujian TOEFL atau IELTS, ibu yang berat itu output di speaking dan writing. Memang banyak orang jatuh di situ. Dia bisa nulis, dia bisa membaca tapi nggak bisa nulis. Dia bisa nulis tapi dia nggak bisa bicara, speaking. Nah, coba speaking. Untung aja nggak ada nilai speaking. Kalau ada nilai speaking, Bu Tuti ide itu saya buat. Bu Nisa ini terlalu banyak ngomong juga kan, kadang ngelawan juga kan, kadang saya lihat. Nah, bisa juga harusnya aja di D karena ngelawan, bukan ilmiahnya. Sama nyinyir gitu, nyinyir. Awak tidur diganggunya. Pak, maaf waktunya. Padahal jam 10 orang udah tidur. Ini memang si Nisa nih. Ganggu aja dah. Pertahanan diri itu Pak namanya. Oh, itulah. Ayo Bu Tuti, ngomong. Ini soal yang materi saja ya Pak ya? Ya, yang mana aja boleh Bu ngomong. Ini kan forum ngomong. Ya kalau soal materi terkait besok saya presentasi sendiri loh Pak, minggu depan. Iya. Ya saya ngomongnya minggu depan saja Pak. Oh gitu. Yang tidak ada ide. Itu melawan juga itu Pak, Bu Tuti itu Pak. Minggu depan alasan saya demam Pak, nggak bisa presentasi Pak. Sama Bu Anissa minta maaf ya, saya demam bilang sama Pak Wira. Bilang sama Pak Wira pula tuh melalui Bu Nisa, bukan bilang langsung. Ayo yang lain. Yang lain minggu depan ada ide. Ini Bu Chandra, Bu Chandra. Dari kelompok 3 loh. Pak Ramlan di pagi ini belum keluar, belum bunyi dia. Ya, dari kelompok 3. Baik. Dari kelompok 3 tentang tata ruang. Tentang tata ruang kota. Tata ruang. Oh, menarik itu tata ruang. Ya, di sini ada dua tempat wisata milik pemerintah. Di mana itu, Pak? Di Atambua. Atambua. Oh, ya. Labuan Bajo itu, Pak? Atambua, perbatasan Timur Leste. Oh, Timur Leste. Ya. Jadi ada dua tempat wisata itu milik pemerintah, kolam renang milik pemerintah, dengan kolam renang milik markas TNI. Oh, markas TNI ya. Ya, jadi milik markas TNI ini banyak peminatnya. Yang anak-anak itu 10.000, orang dewasa 20. Tapi peminatnya banyak. Ya, kenapa? Karena fasilitasnya lengkap. Oh, gitu. Ya, tempat bermainnya ada, tempat parkiran ada, kantin semuanya ada. Ya, walaupun dia kurang alami. Boleh pacaran nggak di situ? Siap. Boleh pacaran nggak di situ? Oknum itu nanti. Kemudian ini yang ada yang lucu Pak Jagaria sebelum Pak Jagaria. Ada yang lucu, saya mau cerita, ada yang lucu. Kemarin saya itu kan main-main ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh, tapi dulu saya kan belum syariah dulu waktu muda. Oh, iya. Jadi saya sering, ibu kan dulu kuliah di Banda Aceh, saya kan datangilah gitu ya. Namanya pacar jauh kan, datanglah. Ada satu tempat namanya Mata E. Mata E itu mata air maksudnya. Nah, saya suka berenang situ. Jadi waktu mobil saya masuk kemarin, saya bilang gini, Pak, saya ini mau masuk sini. Saya mau nostalgia dulu saya pacaran sini. Dia pikir saya bilang gini, Pak boleh pacaran gitu deh. Boleh Pak, boleh pacaran. Bukan maksud saya pacaran, saya itu udah istri saya. Ketawa saya. Masa orang tua disuruh pacaran?
Enggak Pak, terpaksa saya dulu pacaran di sini, jadi saya mau nostalgia, bukan saya minta izin pacaran gitu. Wah kacau. Tapi dulu waktu zaman jahiliyah, sekarang kan enggak, udah zamannya udah zaman Islamiyah. Sekarang sudah. Ya, teruskan. Kemudian untuk milik pemerintah ini lokasinya sangat strategis. Di perkotaan hanya kekurangan fasilitas. Dia hanya siapkan kolam, air, dan penjaga, itu saja. Alat-alat permainan anak-anak tidak ada, tempat parkir juga tidak disiapkan. Kemudian airnya juga kadang sebulan sekali diganti, harganya 2.000 tapi peminatnya kurang. Kalau yang milik TNI 20.000 tapi peminatnya itu setiap hari itu hampir ratusan orang. Nah, jadi mungkin dari dua tempat ini antara kolam pemerintah dan kolam milik TNI ini, nah itu mungkin kita bisa masukkan kepada bimbingan kepada anak-anak. Mereka nanti kalau sudah lulus ada masuk di pemerintahan atau bisa dengan swasta sendiri, milik sendiri, ya, bergandeng tangan untuk memberikan perubahan, ya, seperti kolam pemerintah itu bisa dirubah dan menghasilkan banyak penghasilan tenaga kerja di situ. Bisa siapkan misalkan makanan halal bisa masuk di situ, jual-jualan dan lain sebagainya. Mungkin ini tentang tata kota ya. Nah, Pak Ramlan di situ kan punya pembanding. Itulah bagusnya kalau kita punya pembanding. Sehingga yang kita tiru itu adalah comfortable ya, tempatnya nyaman gitu. Kan itu sebetulnya. Mobil orang bisa parkir, ya kan? Ada lahan parkir, misalnya kan. Mungkin, tapi ada kemarin saya makan di suatu tempat, justru dia tidak pakai AC. Makanannya enak memang, tapi dia berharap memang orang nggak lama-lama di situ. Udah berkeringat, udah kepanasan, pergi. Supaya ada orang lain masuk gitu. Itu pula strateginya dalam hati saya macam-macam juga ya gitu. Jadi nggak semua juga comfortable ya, nggak semua juga bisa nyaman. Tapi memang parkir itu perlu, dia lahannya parkir luas ya, jadi mobil bisa masuk. Betul Pak Ramdan. Jadi apa-apa itu memang harus dilihat banyak aspek yang memungkinkan, baik itu sarana maupun prasarana yang mendukung sesuatu untuk dijual. Betul, ya itu betul. Jadi pembanding. Betul itu. Bu Chandra, ada masukan Bu Chandra? Bu In Chandra? Bu In Chandra dari mana? Dari Bandung atau dari wilayah timur juga? Sulawesi Tenggara Bu, Sulawesi Tenggara Pak, Kepulauan. Di mana? Sulawesi daerah Kepulauan Pak. Kepulauan? Provinsinya apa Bu? Sulawesi Tenggara Pak, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Munah, Kepulauan. Nggak dengar saya. Nggak jelas. Dari Sulawesi Tenggara Pak, Kepulauan Munah. NTT, NTB. Sultra Pak, Sulawesi Tenggara. Oh, Sultra. Sulawesi. Kendari. Iya Pak. Bilang aja Kendari yang banyak yang bilang itu Kendari. Tahu saya Kendari. Kendari. Oh, ibu orang Kendari. Saya kabupatennya. Munah. Oh, bagus sinyal sana. Ya begini Pak, putus-putus yang seperti Bapak lihat. Nggak apa-apa, yang penting muka ibu nampak. Kalau muka ibu nampak udah tahu semua, si Anissa juga udah tahu. Dari muka itu kan bisa dilihat ibu bahagia atau nggak bahagia. Ibu itu marah atau nggak marah. Jadi dari muka. Makanya saya suka on kamera. Tapi sebagai muslimah, ibu nggak perlu susah ya, nggak perlu bersedih. Makanya di dalam Quran diulang 12 kali itu. Walaupun alaihim walahum yahzanun. Jangan kau merasa khawatir terhadap hidup ini dan jangan kau bersedih hati terhadap apapun yang menimpamu. Maka kalau baca Al-Quran Al-Aplikatif nanti bisa terjawab semua persoalan ibu-ibu dan muslimah itu nanti tetap cantik, inner beauty. Ya,
inner beauty itu cantik di dalam, karena memang Al-Quran mewarnai semua kehidupannya. Gitu. Siapa yang udah baca Al-Qurannya? Siapa yang belum sampai Al-Qurannya? Siapa yang belum beli? Pak Ramlan udah sampai, Pak Ramlan, Qurannya? Sudah. Mana dia? Buktinya? Ini ada nih. Woi, mantap. Udah dibaca, Pak Ramlan? Siap, sudah dibaca. Bagaimana? Sudah dibaca tentang. Bagaimana pendapat Pak Ramlan? Sudah dibaca tentang makanan halal. Bagaimana pendapat Pak Ramlan membaca itu? Alhamdulillah, menambah wawasan. Alhamdulillah. Ya, Bu Ini langsung Sinaria dilanggar nih. Tadi langsung dilanggar tentang makanan halal nih. Iya. Bu Alhamdulillah Pak, bukunya udah sampai Pak. Udah sampai? Mana? Udah, alhamdulillah. Mana dia bukunya? Oh, mantap. Udah dibaca? Udah Pak, yang baru yang bagian awal yang disuruh meresum kemarin. Iya, bagus. Ibu Marwana. Bu Marwana udah sampai bukunya? Sudah ada, Pak. Wah, alhamdulillah. Bu Iin, Chandra? Kemarin mau pesan Pak, tapi kata Bu Anis kehabisan, jadi masih tunggu stok Gak Pak. percaya sama Bu Anis, dia sering bohong juga itu. Astagfirullahaladzim, Pak Wira. Nggak boleh. Bohong apa? Ada Saya tersedia. nanti Pak Wira bohong. Betul, dari mana sumbernya Bu Anissa? Bilang nggak ada stok. Dari Pak Wira. Bu Isa, bukan tiket. Saya bohong juga. Saya bohong oleh Bu Anissa, bohong juga. Pak Wira mengingatkan waktunya sudah habis. Karena pesannya percaya sama Bu Anissa dan percaya sama saya. Dilihat nomor WA-nya yang punya, yang mencetak. Bu Nia, gimana? Udah sampai bukunya? Sudah Pak, saya itu di Google Map namanya Nia, tapi ini Kurniasi gitu. Terus? Ini Pak. Woi, mantap. Pinter-pinter udah punya buku. Punya Bu Anis, Pak. Punya Bu Anis. Mana punya Bu Anis? Bu Anis punya dia itu. Kalau itu dia nggak bohong dia. Dia punya itu. Bu Tuti, udah juga Bu Tuti? Sudah dong Pak. Sudah. Pak Ahmad Najih. Mana Pak Ahmad Najih? Mana tuh Pak Ahmad Najih? Pak Najih. Jadi berapa persen udah punya buku Bu Nisa? 80% Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti 80% Bu Nisa udah bisa nilai A. Tapi masih nilai A minus dia. Karena dia belum bisa mendorong semua. Oleh 90% baru bisa A bulat. Dorong harus pakai bensin Pak, enggak bisa dorong aja. Iya. Yang belum Bu Iin, Chandra, usahakan terus ya. Yang bergantung pada Bu Nisa ya. Masa dibilang Bu Nisa bilang gak ada stok, Bu percaya. Jangan tanya sama yang kelalaian saya. Insya Allah habis ini langsung chat ini adminnya Pak. Biar ya, pesan. betul. Itu dia. Kalau Ibu jawab gitu tadi, baru saya bilang iya. Tapi kalau Ibu bilang, Bu Anissa bilang habis stok. Memang Bu Anissa tukang cetak buku. Ibu gimana sih? Second openingnya harus jelas. Ya Pak, maaf Pak. Oke, semua udah bagus, presentasinya bagus, tinggal diperbaiki tata cara PowerPoint-nya, kemampuan intersection-nya, melakukan irisannya, ya, mengintegrasikannya, memilih payung besar masalahnya, itu kata kuncinya pertemuan ini hari ini. Jangan sampai masih dungu terus, bertanya-tanya terus tentang life skill-nya, muatan lokalnya bagaimana mengkontekstualkannya, bagaimana apa nggak lagi jadi pertanyaan itu setelah nanti semester ini habis. Setelah semester ini berakhir, pertemuan dengan saya berakhir, Bapak Ibu akan lebih pintar dari profesor sekalipun yang tidak mampu menganalisa, mengkaji disiplin ilmunya dalam perspektif hadis dan the best practice atau
praktek baik dari semua kehidupan Islam itu, ya. Jadi jangan takut menghadapi profesor, jangan takut menghadapi doktor, tapi takut sama saya, jangan nanti nilainya jadi D karena ngelawan atau suka mengcounter yang atau mengganggu saya tidur, ya. Barangkali itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nisa, komisaris kelasnya. Moderator. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Karena waktunya sudah berakhir, sebelum saya tutup, saya akan membacakan beberapa kesimpulan yang kita dapat pada hari ini. Yang pertama, pada dasarnya semua materi yang dibuat oleh masing-masing kelompok udah bagus, tetapi tampilan PPT belum menarik. Yang kedua, silabus dan materi belum tajam, atau dengan kata lain belum ada kaitan antara materi dengan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan topografi masing-masing kelompok. Ketiga, seharusnya menyampaikan dalam ayat-ayat yang kuat tentang apa yang kita bahas pada masing-masing topografi, seperti pada surat Al-Furqan yang menerangkan tentang tata ruang, atau surah Ar-Rum ayat 14-42 tentang kerusakan alam akibat ulah manusia. Yang keempat, jangan dalam membuat silabus jangan pernah meninggalkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Itu aja, terima kasih. Dengan ucapan alhamdulillah, saya tutup kegiatan kita pada hari ini. Dulu, di screenshot dulu semua. Ya, ini sudah direkam Bu Nisa, rekamannya diberikan ke teman-teman nanti semua supaya dengar ulang ngomelan saya ke Bu Nisa, ngomelan ke Bu Tuti, dan semua bisa di refresh, bisa disegarkan. Ya, silakan di screenshot dan semua smile, semua senyum. Siapa yang ini? Siapa yang screenshot? Pak Najib Pak yang ngerekam dan screenshot. Oh iya, silakan Pak Najib. On kamera itu ada 27 lainnya Bu Nisa yang belum on kamera, diingatkan supaya on kamera. Saya nggak suka kalau screenshot hasilnya dikirim ke grup nanti ada yang off kameranya. Satu, dua, tiga. Bentar, tak ulangi lagi. Oke, on kamera. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Ditutup dengan doa. Bu Nisa tutup dengan doa. Saya kembalikan kepada Ibu Nisa. Monggo bagian doa yang laki-laki yang sudah sepuh. Silahkan, ada Pak Ramlan. Ada Pak Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Yo, oke.